Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA N1 Sedayu yang hari ini diwakili oleh Pembina PMR Ibu Agustina Praptirahayu SPD. Yang kami hormati Sekretaris PMI Sleman Bapak Sariden SPD. Yang kami hormati Dr. Mafindari Nuraini MKes Kepala Bidang Diklat SDM dan Pembina Relawan serta segenap pengurus PMI Sleman serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara pagi hari ini. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan oleh pembina PMR SMA Negeri 1 Sedayu, acara yang ketiga adalah sambutan oleh Ketua PMI Sleman, acara yang keempat adalah penyampaian materi pengenalan organisasi PMI, acara yang kelima yaitu penyampaian materi kegiatan PMI, acara yang keenam penyampaian materi pengenalan ambulans, dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Pembina PMR SMA Negeri 1 Sedayu kepada Ibu Agustina Praptirahayu SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu pada saya. Yang terhormat Bapak Sariden SPD selaku Sekretaris PMI Sleman. Yang saya hormati Ibu Dr. Mafindari Nuraini MKes Kepala Bidang Diklat SDM dan Pembinaan Relawan. Mohon maaf ya Bu ya, nama Ibu agak sulit diingat, Bu Linda ya. Dan segenap pengurus PMI Kabupaten Sleman serta pembina OSIS SMA 1 Sedayu, juga anak-anakku dan adik-adik sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di sini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih yang betul kami sampaikan kepada PMI Kabupaten Sleman dan dengan segenap jajarannya yang telah berkenan menerima kedatangan kami pada pagi ini. Sungguh mohon maaf, kami ternyata jadi begitu merepotkan ini ya, karena kami membawa rombongan cukup banyak sehingga terpaksa tadi para pengurus di sini harus angkat-angkat kursi dan sebagainya. Ketika datang juga kami waduh, wah ada kotak sekali. Terima kasih, mohon maaf kami banyak merepotkan dan memang kehadiran kami di sini kami sowan pada Bapak Ibu semua. Kami ingin anak-anak kami ini diberi ilmu pengetahuan, jadi tujuannya kami langsung kalau supaya ada tambahan pengetahuan bagi PMR kami tentang hal-hal yang berkaitan dengan TNI dan tadi dikatakan tentang ambulans ya, karena selama ini kami memang untuk ambulans memang tidak termasuk dalam materi pembelajaran kami, sehingga kami harus sowan sini untuk menilai ilmu itu karena sekolah kan tidak punya ambulans. Jadi bagaimana nanti prosedurnya kalau kita membawa korban pakai ambulans itu kan nanti kami mohon pencerahannya dari pemateri yang disediakan oleh PMI Kabupaten Sleman. Dan mohon maaf sebenarnya kami pembina tadi masih kurang tiga pembina yang belum hadir karena tadi beliau itu pakai kendaraan sendiri mau menyusul begitu.
karena ada kemungkinan setelah dari sini nanti beliaunya menganggung mundur dan yang kami dengan anak-anak akan pergi ke Habit House di Cangkringan biar anak-anak refreshing setelah bertugas sekian lama di tubuh. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Maksud kedatangan kami di sini, sungguh kami mohon pencerahannya, ilmunya, dan mohon biar anak-anak ilmu, dan mohon maaf seandainya di antara kami, baik pembina maupun anak kami, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dari perkataan maupun perilaku. Dulu saya sebagai ibunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira dari saya bersedia, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan kata. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Agustina Prapti Rahayu SPD atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Sekretaris PMI Kabupaten Sleman kepada Bapak Sarijan SPD, kami persilahkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu-ibu, pembina PMR SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul. Bantul ke Bantul? Bantul, ya. Bantul, ya. Bantul, ya. Ibu Dr. Marvilina yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan. Yang pertama, maka kita selalu syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita ditemukan di tempat ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di PMI Sleman. Sleman ya seperti ini, dan ini sudah lumayan ya. Dan mohon maaf kalau nanti Bapak Ketua tidak bisa hadir karena ada beberapa hal, diantaranya ada istri teman ya, beliau yang meninggal dunia nanti dimakamkan jam 10 ya. Jadi nanti kalau ada beberapa teman kami di pengurus ini tidak bisa hadir semuanya. Selanjutnya masalah palang merah remaja ya. PMR ini luar biasa dan memiliki peranan yang sangat strategis, sebab ada beberapa tokoh-tokoh pemerintah juga saat saya dulu juga PMR gitu ya. Dan kami dulu pun juga PMR, dan masih saya sudah aktif di PMI Sleman itu sejak di SLTA yang seperti penjenengan ini sampai sekarang, mungkin lebih kurang ya 45 tahun lah saya di PMI Sleman ini. Dari relawan kemudian menjadi relawan dan relawan menjadi pengurus itu belum lama ya. Kemudian yang hadir di tempat ini ya PMI Kabupaten Sleman ini dulunya ini kami belum punya tempat ya, PMI Sleman belum punya tempat. Tempatnya dumpleng Dinas Kesehatan, satu ruangan kecil itu ditempati oleh 2 orang yang pegawai sana ya. Kemudian PMI-nya nurut di situ. Kemudian beberapa kemudian minta pindah dan diberikan tempat di depan gedung serbaguna. Juga ada kantor yang nganggur milik Dinas Koperasi. Kemudian kita pinjam, setelah dipinjami di sana, kemudian juga belum bisa memadai. Begitu ada kantor,
PMR-nya semakin banyak ya, semakin banyak. Kemudian diurusi makin banyak lagi, kemudian dipindah di sebelah utaranya itu berdekatan dengan perpustakaan Pemuda Sleman. Nah itu kemudian di sana pun juga lebih besar lagi dan PM-nya lebih luas lagi, lebih banyak lagi, tidak muat lagi. Nah kemudian ada bencana gempa di Bantul itu ya. Nah, maka pada waktu itu dari Palang Merah Jepang, Japan Red Cross, ya, sehingga kalau saya ingat seperti ini, anak-anak Jepang itu semangatnya luar biasa. PMR-nya Jepang itu bagus sekali ya. Dan saya solid begitu, sudah begitu, kita masuk begitu. Hajime Masite, watashi no nama wa Shari-chan desu. Watashi no saya Susi no memang Indonesia. Hai, konnichiwa. Pada saat itu ya karena PM itu Jepang datang sini 22 anak ya. Dan setelah itu dari Singapura juga datang di Sleman begitu. Kemudian Sleman mulai mengembang dan diketahui oleh internasional ya. Nah, kemudian gempa bumi di Bantul itu Jepang donasinya yang cukup banyak dan ternyata dibawa ke Yogyakarta turah gitu dan tidak bisa digunakan untuk yang lain. Ini harus Yogyakarta, tidak boleh yang lain. Walaupun Indonesia yang lain membutuhkan, tetapi Jepang tidak boleh, bahwa ini untuk Yogyakarta dan Yogyakarta. Maka kenapa turah? Diperkirakan Bantul itu seperti Aceh pada waktu bencana tsunami di Aceh, karena yang meninggal juga banyak sekali di Yogyakarta ini. Akhirnya donasi itu berdatangan terus dan dibawa ke Yogyakarta itu lebih. Nah lebihnya itu kemudian dipanggil ketua-ketua PMI mau apa, kemudian akhirnya sepakat untuk dibuatkan gedung. Nah inilah gedung dibuatkan oleh Palang Merah Jepang. Semua dibuatkan, Bantul dibuatkan, Gunung Kidul, Ponorogo, kota dibuatkan. Kemudian yang di Pelenggurih itu, di Ring Road itu, di Gamping itu dibelikan, itu sudah jadi dulu gudang, kemudian dibeli oleh Federasi Palang Merah Internasional. Nah, akhirnya itu pada waktu itu dibeli 6 miliar dan digunakan oleh PMI DIY. Monggo Pak Wakil Ketua, Pak Jalin di depan, monggo. Ini Bapak Wakil Ketua ya. Wakil Ketua. Saya. Biar dikompet aturan kompet panduran. Monggo yang pinggir. Yang kena isi. Isi mau undangan yang Pak. Iya, siap. Kita lanjutkan. Nanti dengan gempa itu ada sedikit positifnya juga. Nah, yaitu semuanya PMI di DIY, baik kota maupun kabupaten dan provinsi dibuatkan kantor semuanya. Ini, jadi yang dulu hanya mepet, yang punya tempat dan sebagainya, sekarang kita kembangkan dan dikembangkan. Ya. Selanjutnya untuk Palang Merah Remaja. Nanti tadi disampaikan bagaimana nanti untuk memberi materi dan sebagainya. Nanti ada petugas kami, ya, rekan kami, teman kami nanti yang akan menyampaikan. Tapi sedikit sampaikan dulu informasi, sebetulnya ya di Jepang itu membuka untuk pertukaran Palang Merah Remaja PMR. Jadi sana ada link itu. Kemudian ada seperti kartu untuk hubungan sesama Palang Merah. Kemudian nanti dibuka begitu, kemudian Anda bisa kirim-kirim ke sana dan suatu ketika penjenengan akan dipanggil di sana. Ya. Jadi
Jadi dipanggil itu nanti semuanya biaya dari sana. Tapi kalau sana ke sini, sana biaya sendiri. Tapi kalau orang Indonesia yang diundang ke sana, itu biayanya dari Jepang. Ya. Ini ya. Jadi kami juga ya ke Tokyo, Ibaraki, Toshiki, Gunma, Saitama, tempat-tempat itu sudah kami jajaki dan saya tidak mau tidur di hotel. Saya tidurnya di tempat orang tuanya siswa PMR itu saja. Saya tidur di sana saja. Jadi saya tidurnya di homestay, putar dan sebagainya. Nah, kemudian sana pun juga begitu. Tatkala datang di Indonesia, ya homestay tidak saya sediakan di hotel, kami sediakan tempat-tempat yang ada PMR-nya kita bagi-bagi. Ini saat ini mungkin baru Sleman yang dikunjungi mungkin Bantul belum ya. Jadi suatu ketika apa? Ini karena apa? Yang kita promosi lah gitu ya, promosi kemudian. Ya. Nah, kemudian Singapura ke sini juga memberikan bantuan yang cukup lumayan. Kalau datang sini dari luar negeri, palang merah yang sana itu yang namanya palang merah itu hebat sekali di luar itu. Itu seperti SLM, tetapi mereka donasinya cukup besar. Ya. Jadi kalau relawan-relawan pada waktu gempa di Bantul itu, relawan yang dari sana itu dikasih honor oleh Federasi Palang Merah Internasional. Itu saya tanya, berapa honor Anda? Saya hanya dibayar di honor 50 juta per bulan. Nah, saya terkejut ya. Hanya kemudian dari Swedia ketuanya begitu saya tanya, Anda dikasih honor berapa? Saya ketuanya ini 55 juta. Ya, itu relawan. Ya. Relawan yang profesional. Pada waktu bencana Bantul, memang semuanya datang di sini, termasuk dokter-dokter Jepang pun juga datang di sini. Kemudian saya buatkan tenda darurat untuk rumah sakit lapangan di Prambanan, di puskesmas dulu, sekarang sudah menjadi rumah sakit itu ya, dulu masih puskesmas. Begitulah, jadi kita terbuka, yang namanya Palang Merah itu terbuka internasional. Setiap orang menggunakan logo Palang Merah itu sudah terlindungi oleh internasional. Jadi kalau ada sesuatu ya kecelakaan dan sebagainya, itu kalau sudah ada logonya Palang Merah begitu, itu akan dideteksi oleh nasional. Sebagai contoh, di UGM ada demo mahasiswa, tetapi ada yang petugas membawa bendera P3K itu, menggunakan bendera P3K kecil, itu logonya Palang Merah begitu ya, untuk P3K begitu. Itu dituduh tentara pada waktu itu. Nah, karena apa? Karena dia juga mahasiswa di situ, tetapi tugasnya adalah P3K gitu. Nah, begitu satu hari kemudian datang dari Federasi Internasional, datang di sini protes. Nah, saya bingung. Wong saya orang Sleman, orang ngerti kok, jadi malah wong jauh sana kok malah tahu, langsung datang sini ya. Kemudian saya terangkan dan sebagainya, saya ajak ke sana dan sebagainya untuk klarifikasi. Ya. Itulah, jadi Palang Merah ini memang Anda masuk PMR sebagai relawan masjid. Tapi saya minta coba yang PMR yang jantan mana? Ngaco. Nah, ini satu jantan ini, betinanya banyak sekali. Kok tuh saya ya ini ya. Jadi ya si cah putra-putra ini kok berjuang pun ya rada gelem. Ya sudah ya, dan ini kebanyakan juga putri-putri. Ya, yang jelas perjuangan itu tidak mengenal laki-laki atau perempuan, yang sifatnya ikhlas begitulah ya. Itulah jadi Bapak serta Ibu untuk perkembangan. Kemudian untuk Sleman ini PMI sudah kami kembangkan di sebelah sayap kiri sini ya. Kemudian ini sudah digunakan untuk UDD, unit transfusi darahnya ada di sini. Jadi yang namanya transfusi darah itu setiap ada logo Palang Merah itu harus
bukan ya, harus menjadi miliknya PMI, karena Palang Merah tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi semuanya di sini, masalah keuangan dan sebagainya sentral, tidak ada UDT sendiri, klinik sendiri dan sebagainya. Walaupun sini juga sebelah sayap kanan yang sebelah sana itu ada klinik, ya klinik, tetapi ini juga ada kok kliniknya sana. Dokternya sekarang pun ada ya. Dokternya selalu ada di sini. Itu tetapi tertutup oleh mobil kendaraan tadi ya, tadi belakangnya. Baru kita kembangkan ini rencananya untuk sebelah kanan ini, insya Allah nanti tahun depan sudah. Jadi insya Allah itu lantai 3 sebelah sana untuk itu. Jadi kita kembangkan dan kembangkan terus. Kemudian karyawan kami juga ada 43 di PM Sleman ini ya. Ya, kemudian kalau relawannya baru saja mengadakan gathering di Boyolali, barusan pulang ini beberapa waktu yang lalu. Kegiatannya di Boyolali Selosana, karena Gunung Merapi ini yang sebelah sini Sleman, yang sebelah timur Klaten, yang sebelah barat itu Magelang, yang sebelah barat Boyolali. Jadi sabuk Merapi ini relawannya kita bersatu kemarin Sleman, bermalam di sana, bincang-bincang tentang masalah kerelawanan. Inilah yang namanya PMI, tidak mengenal batas ya, jadi teritorial. Namun untuk yang masalah-masalah tertentu itu ada teritorial, tetapi untuk masalah kemanusiaannya itu tidak ada batas ya, selalu begitu. Begitu ada Lombok, ada begitu, Bantul pun juga datang begitu. Pak Wirmon, ketuanya PMI di Lombok itu pada datang lebih dahulu dan sebagainya. Kemudian di di Sulawesi, di Palu itu pun juga kita mengirimkan tugas-tugas ke sana. Kemudian di Cianjur kita pun juga ke sana ya. Dimintanya apa? Mintanya hanya sopir-sopir ya, kita kirimkan sopir-sopir di sana. Nah, saya kira itu, dan terima kasih atas kunjungannya, dan mohon maaf apabila ada hal yang belum terkena, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa disampaikan oleh Bu Dr. Mafilinda, nanti jawab begitu, dan nanti ada petugas yang khusus untuk menyampaikan apa yang dikehendaki di PM Sleman. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarijan SPD atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi pengenalan organisasi PMI yang akan disampaikan oleh tim PMI Sleman. Kepada Bapak Sarjudi kami persilakan. Ada mic di situ. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Coba dibuka, maskernya buka dikit, orang langsung senyum nih. Ada semua ya, jadi di kami di PMI Sleman, PMR itu adalah tempat rekreasi, ya, PMR tempat rekreasi. Kalau PMR kok kayak les, besok protes sama pelatihmu. Jadi untuk hari ini materi akan kami sampaikan dengan fun game, ya, learning by doing, kemudian spider web. Jadi nilai-nilai nanti akan materi-materi akan kita sampaikan dengan yang menyenangkan. Jadi nanti kan SMA kan, jadi nanti kami harap teman-teman bisa menjadi peraya, fasilitator remaja sebaya. Nanti kalau bisa kami akan sangat bangga, akan sangat terima kasih ketika ada dari peserta. Jadi saya nanti yang fasilitator, saya akan mengawal game ini, monggo. Ya, nanti kita akan bisa tentang struktur organisasi PMI, kita akan bicara tentang layanan bulan, kita akan bicara tentang kegiatan dan layanan PMI itu apa aja, dan tentu yang menyenangkan. Bapak Ibu, nanti kalau mau dari atau kalau mau ada acara monggo, atau mau nanti mau dolanan balon ini Pak Jasin tadi wah kok gue balon pengen dolanan. Ya, kita akan bagi 3 kelompok. Ya,
yang bagi kami atau dari dari PMI? Kalau begitu kita urut aja ya. Ya, oke ya. Dari sini ya, 1, 2, 3. Dihitung. 1, 2, 2, 3. 1, 1, 2, 1. Belakangnya 3, 1. Belakangnya 1, 2, 3. yang di luar 1, 2, 3 udah. Oke. Kita ke bawah ya. Nanti berbaris kelompoknya. Nanti ada teman-teman fasilitator ya yang akan mendampingi. Sekali lagi kami mohon nanti kalau bisa teman-teman yang mau jadi fasilitator kami yang mendampingi, terima kasih. Harusnya seperti kalau PMR sebenarnya tugas pelatih PMR untuk SMA itu paling mudah ya. Besok kita bahas ini, silakan mau kegiatan apa tinggal dampingin aja, karena teman-teman sudah dalam artian sudah remaja akhir dan berganti dewasa, untuk ekstraksi juga mudah, dan tetap konsep untuk di target di Wira kan udah peer education, bukan lagi peer leadership atau peer support. Jadi teman-teman harus bisa menjadi pemimpin untuk teman-temannya dan bisa menjadi agen perubahan untuk teman-temannya. Terima kasih. Kita ke bawah ya, nggak usah lari, tangganya cuma 1, di situ cuma sempit. Silakan kita ke bawah ya. Kelompok 1 nanti di ambulan, kelompok 2 nanti ada di layanan, kelompok 3 nanti di organisasi. Yang turun kelompok 1 dulu gitu, biar tidak ya. Oh malah enak tuh, 1, 2, 3 ini acak. Yang dari cari jauh dulu, sini dulu ya, silakan. Paling utara dulu, paling jauh sana dulu. agen perubahan. Ya, bagaimana ketika sekolahan kita kok terlalu bersih ya, mari dibersihin lagi, ada gitu.